Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masuk kepada tema yang baru, yaitu mengenai akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik dalam masyarakat. Akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, dilihat ya pada layar yang ada di HP atau di laptop kamu. Di sini itu adanya gambaran kebakaran pada gedung-gedung ya. Ini akibat daripada konflik yang ada dalam masyarakat. Ini berakibat ya merugikan masyarakat itu sendiri. Konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi dalam masyarakat yang beragam. Konflik senantiasa akan ada dalam masyarakat, hanya berbeda ruang dan waktu. Sulit menemukan masyarakat tanpa konflik sepanjang masa. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambahnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar masyarakat semakin kuat. Kemudian di samping akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya konflik, kemudian ada akibat negatif dari konflik yang ada. Yang pertama, yaitu terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi pada masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi saling tidak bertegur sapa dan saling membenci satu sama lain. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Misalnya, kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata daripada konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, dan tidak percaya dengan kelompok lain. Yang keempat, yaitu adanya perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. Malah juga ada yang berakibat anak itu menjadi agresif. Selanjutnya yaitu mengenai upaya pencegahan konflik dalam masyarakat. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan, sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat.
Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan dan represif menanggulangi. Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah. Cara represif artinya upaya untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi. Cara kuratif artinya upaya tindak lanjut penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Untuk pertemuan kali ini hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kalau seandainya ada yang tidak mengerti atau yang mau bertanya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan Ibu tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.